Ya pemirsa, kita beralih ke kabar lainnya. Ini setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Umum Fatmawati, Jakarta, siswa SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan yang menjadi korban bullying atau perundungan di sekolahnya meninggal dunia. Muhammad Hisham berusia 13 tahun, kelas 1 SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan yang menjadi korban bullying di sekolah, meninggal dunia setelah sepekan dirawat di Rumah Sakit Umum Fatmawati, Jakarta. Pihak keluarga pun langsung menyiapkan kedatangan almarhum di Kampung Maruga Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Para pejabat Dinas Pendidikan maupun Wakil Wali Kota Tangerang Selatan mendatangi rumah duka guna mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga almarhum. Setelah dimandikan dan disolatkan, almarhum pun diiringi oleh teman kelasnya ke peristirahatan terakhir. Pemirsa, sepekan dirawat di Rumah Sakit Muhammad Hisham, siswa berusia 13 tahun, kelas 1 di SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan yang menjadi korban perundungan yang berlangsung di sekolah ini, pemirsa, akhirnya meninggal dunia. Dan saat ini sudah bersama dengan kami pemirsa sang kakak yang bernama Muhammad. Ini adalah kakak dari Muhammad Hisham bernama Rara. Halo Mbak Rara. Halo. Mbak Rara, kami turut sedih ya, turut berduka atas kejadian yang menimpa keluarga, kemudian kejadian yang menimpa Muhammad Hisham, sang adik juga. Tapi kami pengen tahu Mbak, mungkin Mbak bisa bercerita kepada kami, ini sudah sepekan lamanya, kemudian Muhammad Hisham berada di rumah sakit. Apakah kondisinya pernah membaik Mbak, dan apakah pernah bercerita mungkin kepada Mbak Rara dan juga keluarga? Sebelum masuk rumah sakit itu dia pernah bicara empat mata dengan saya. Awal kronologinya dari awal MPLS sampai puncaknya di tanggal 20 saat pemukulan memakai kursi besi. Awalnya dari situ udah kelihatan gitu, tapi dia nggak mau ngomong. Jadi saya dedes, Jam kenapa sih matanya kayak gitu, jalannya seloyongan. Terus akhirnya dia ngaku, aku dipukul mas sama temanku, gitu. Awalnya di hari yang sama itu lengannya itu saat selesai MBG, Hisham ini belum selesai nulis, jadi dia lanjutin nulis. Lalu lengannya dipukul oleh pelaku memakai kaki sebanyak 3 kali. Lalu pas selesai pulang sekolah piket, kebetulan Hisham ini piket di hari Senin. Jadi dia piket dulu. Nah, saksi di sana tuh cuma ada 3 orang. Hisham ini lagi melaksanakan 1 hari 1 kebaikan dengan mungut sampah di kolong meja. Lalu pelaku memukul dari belakang. Begitu. Itu ya berarti ya Mbak yang sempat diceritakan oleh almarhum. Tapi selama sepekan di rumah sakit, kemarin apakah kondisi almarhum ini sebelumnya sempat membaik Mbak Rara? Selama 5 hari dia koma. Belum sadar. Oke. Tapi selama sepekan di rumah sakit tersebut, bagaimana dengan pihak keluarga? Apakah sudah mungkin mempermasalahkan kasus ini ke pihak tertentu, Mbak Rara? Kami sepekan ini urus kesehatan almarhum dulu, gitu. Kesehatannya dulu diutamakan. Oke, baik. Tetapi kalau komunikasi dengan pihak sekolah seperti apa dan juga terkait dengan pelaku, tadi beberapa kali mungkin Mbak Rara menyampaikan cerita dari almarhum soal pelaku, Mbak. Kayaknya ini ke Alfian deh. Baik, baik.
Oke, Mbak Rara, baik. Berarti untuk saat ini komunikasi, ya baik. Saat ini kita terhubung mungkin dengan siapa Mas sebagai apa dari keluarga almarhum? Saya kebetulan kuasa hukumnya dari keluarga korban, Mas Alfian. Oke, baik. Kuasa hukum. Mungkin Anda bisa ceritakan komunikasi dengan sekolah bagaimana dan juga terkait dengan pelaku bagaimana? Pada saat 22 Oktober itu sudah diupayakan untuk duduk bersama dengan pihak pelaku dan pihak sekolah. Duduk bersama, tapi hasilnya itu hanya pernyataan dari keluarga pelaku bahwasanya dia menyetujui untuk biaya pengobatan sampai pulih baik fisik maupun psikis. Tapi setelah itu berjalan kurun waktu 2 hari, tidak ada etikat baik dari sekolah untuk mendatangi rumah korban. Kemudian langkah ke depannya akan seperti apa ini, Mas? Dengan Mas siapa ini, Mas? Mas Alfian, Mbak. Langkah ke depan kita, karena udah kesepakatan dengan keluarga korban, mungkin untuk proses hukum akan tetap berlanjut dengan berbagai musyawarah dulu kepada keluarga korban. Baik. Mas Alfian, boleh mungkin kami berbicara lagi bersama dengan Mbak Rara. Apa kemudian yang diharapkan keluarga nih, Mbak Rara, atas kasus ini? Terutama dari pihak keluarga ya, Sel, ya, apa nih harapannya? Baik. Mbak Rara mungkin bisa disampaikan apa yang diharapkan keluarga, Mbak Rara? Harapannya proses secara adil-adilnya. Kami keluarga ingin keadilan. Keluarga meminta keadilan. Terima kasih Mbak Rara sudah bergabung dengan kami. Sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita atas yang menimpa keluarga. Sehat selalu Mbak Rara.